welcome back to my YouTube channel. So, sesuai judulnya, aku akan ngebahas lebih lanjut bagaimana sih proses rekrutmen di Astra Group ya, terutama spesifik di Toyota Astra Financial Services, tempat aku bekerja sekarang. Langsung aja, jadi tahap pertama itu adalah CV screening. Nah, pertama-tama waktu aku daftar di TAFS itu, aku daftarnya as a management trainee. Jadi aku kayak apply lewat websitenya langsung, taf.co.id, terus ke karir, terus ke management trainee, terus aku kayak disuruh isi form gitu, ada kayak nama, riwayat pendidikan, terus macam-macam sih, aku juga lupa, mungkin nanti kalian bisa cek sendiri. Setelah itu tinggal submit. Nah, terus 1 minggu kemudian tuh dikabarin kalau aku lolos CV dan lanjut ke tahap psikotest. Psikotestnya waktu itu online, jadi by Zoom meeting, 1-2 jam ada kali ya, aku agak lupa juga sih sebenarnya. Tesnya ada macam-macam, ada tes matematika, tapi matematikanya tuh kayak aljabar sederhana, mungkin bisa dibilang matematika SMA kali ya. Terus bahasa Inggris juga, terus ada juga tes kayak permainan kata, sinonim, anonim kayak gitu sih. Ada logic juga, sama ada tes kepribadian juga sih. Pokoknya 1 hari setelahnya atau malamnya gitu, kayak langsung dikabarin siapa yang lolos psikotest, siapa yang tidak lolos psikotest gitu. Jadi yang lolos akan lanjut ke tahap berikutnya, which is waktu itu aku lolos ke tahap interview psikolog. Interview psikolog itu kurang lebih sekitar 15-20 menit, aku agak lupa, nggak terlalu lama. Ditanyanya sih seputar experiences aku selama aku kuliah tuh seperti apa, ya pengalaman organisasi, terus pengalaman leadership, terus juga sempat ditanya titik terberat apa sih yang pernah kamu alami selama kuliah, gimana cara kamu ngehandle-nya, gimana cara kamu keluar dari masalah, terus saat kamu ada di satu kelompok dan saat pribadinya itu beda-beda, gimana cara kamu mengatasinya, bagaimana cara kamu berusaha untuk fit in gitu di dalam sebuah grup. Terus ditanya juga kayak, kamu tuh kalau senggang aktivitasnya ngapain aja sih? Coba dong ceritain. Jadi lebih kayak ke karakter dan kepribadian kamu. Nah, terus nggak lama setelahnya, aku lupa ya, kayak sehari atau 2 hari setelahnya, aku dikabarin kalau aku lolos ke next step, which is focus discussion group. Aku waktu itu FGD bareng sama satu HR dari TAF, sama satu kelompok gitu, isinya tuh ada 6 orang apa 5 orang ya, aku agak lupa. Intinya kita disuruh menyelesaikan suatu kasus. Kasusnya itu tentang gimana cara kita menghasilkan profit saat di perusahaan itu lagi ada masalah. Intinya lebih kayak gitu, aku lupa detailnya seperti apa, tapi intinya kita diajak untuk berinovasi dan aktif dalam FGD itu. Lot of discussion sih waktu itu, dan seru banget. Dan after kita discussion, intinya kita disuruh present keputusan kita maunya inovasinya seperti apa, kayak gitu-gitu sih. Nah, di FGD itu tuh kayak orangnya tuh menurut aku cerdas banget, kayak mereka aktif banget, makanya kita pun harus aktif gitu saat FGD. Setelah itu 1-2 minggu setelahnya tuh dikabarin gitu kalau aku itu lolos dari tahap FGD dan lanjut ke interview user dan business case. Mungkin buat kalian yang asing, apa itu business case dan interview user? Intinya, kita nggak cuma interview, tapi kita juga harus mempresent sesuatu dari studi kasus yang dikasih dari tim mereka, yang harus kita assess dulu dan kita bikin presentasinya dulu gitu. Jadi memang waktu itu intinya ada studi kasus tentang transformasi digital di era modern sekarang ini gitu. Apa inovasi baru yang bisa aku berikan untuk company yang memang berbasis digital gitu. Nah, waktu itu sih aku kayak bikin satu produk gitu, terus kemudian aku assess dari SWOT-nya, strength, weakness, opportunity, and threat. Kemudian juga harus sampai analisis ke finansialnya, kapan dia profit, berapa profitnya, cash flow-nya seperti apa. Waktu itu aku sampai analisis seperti itu sih. Setelah itu aku present tuh di hari H, saat aku interview aku present. Setelah present ditanya-tanya tuh kayak sidang, kayak dosen ke mahasiswa ditanya-tanya, kenapa kamu bikin produk ini? Apa judgement kamu untuk bikin produk ini? Setelah business case, ditanya-tanya juga tuh, kenapa sih kamu mau management trainee? Kenapa kamu apply ke
staffs. Terus ditanya, kamu tahu nggak management training itu programnya apa? Nah, better buat kalian yang mau apply management training, better kayak do research dulu ya tentang apa itu management training, kayak gitu. Kurang lebih pertanyaannya juga sama seperti interview psikolog, jadi lebih kayak masalah-masalah yang aku hadapi selama kuliah, gimana cara aku menghadapi orang-orang yang berbeda kepribadian, terus juga hobi aku apa, ditanya-tanya kayak gitu juga, pengalaman organisasi apa, pengalaman leadership apa. Mirip-mirip sih pertanyaannya dengan pertanyaan psikolog gitu sih. Di interview user itu cukup lama ya, kayak 1 jam gitu, karena ada 20-30 menit untuk bahas business case, terus setengah jam untuk tanya-tanya kepribadian aku. Jadi itu yang paling lama dan yang paling sulit sih menurut aku. Nah, kalau interview direksi itu kurang lebih 10-15 menit, pokoknya cepet banget lah. Nah, di interview direksi itu intinya ditanyanya lebih ke pandangan masa depan aku. Apa harapan aku 5 tahun ke depan? Kamu mau karir seperti apa sih 5 tahun ke depan? Menurut kamu nilai apa sih, value apa yang menurut kamu penting banget untuk kamu punya? Sebutin 5 gitu. Terus udah gitu, menurut kamu yang paling prioritas tuh apa sih? Sifat atau karakter yang harus kamu punya? Waktu itu aku jawab kayak, disiplin waktu, Pak. Nah, ada satu hal yang aku lupa bilang, bahwa di setiap interview itu kita kayak selalu ditanya gitu, kamu ada yang kamu mau tanyain nggak ke kita? Terus aku tuh selalu tanya kayak, apa sih karakter yang harus kita punya supaya kita bisa sukses ke depannya? Jadi aku lebih kayak menanyakan apa yang bisa aku lakukan sekarang untuk masa depan aku, kayak gitu sih. Seharusnya kalau interview direksi lolos, kita akan masuk ke tahap medical check up, baru offering. Tapi aku dapat offering untuk isi posisi as Business Development Analyst di Business Development Division. Akhirnya waktu itu aku coba juga lah interview bareng user BizDev gitu. Waktu itu ada 2 sih usernya, ada departemen headnya, which departemen head aku sekarang, dan ada division headnya juga, dari head aku sekarang juga gitu. Pertanyaannya sih lebih kayak pengalaman, kamu hobi apa sih gitu. Waktu itu aku bilang kayak aku suka baca, aku suka ikut-ikut kursus. Nah, mereka tuh tanya kayak, kamu kursus apa? Terus kamu suka baca buku apa? Waktu itu aku bilang kayak, aku suka baca bukunya Robert Kiyosaki gitu. Setelah kamu baca buku itu, kamu dapat apa sih gitu. Terus ditanya, kamu Sabtu Minggu biasa ngapain? Kamu ada investasi gitu di mana? Lebih cerita-cerita dan lebih santai gitu interviewnya. Karena usernya tuh baik banget dan mereka tuh nanyanya lebih kayak apa ya, bapak ke anak kali ya gitu. Jadi aku merasa lebih nggak setens itu. Ditanya nih terakhir, terus kamu jadi mau BizDev atau mau MT? Waduh, aku tuh sebenarnya udah cukup lama jauh sebelum interview, aku udah sempet kayak bikin plus minusnya, kalau aku di MT kayak gini, kalau aku di BizDev kayak gini. Nah, ininya udah lot of pertimbangan, banyak banget pertimbangan yang aku pikirkan, dan setelah itu akhirnya aku memutuskan untuk di BizDev Department. Banyak banget orang yang sayang gitu, menyayangkan, aduh harusnya MT aja. Yes, emang secara karir ya memang cepat gitu, cuman ya aku punya keputusan-keputusan sendiri yang nggak bisa aku ceritain juga di sini. Intinya pada akhirnya aku memilih untuk di BizDev Department. Nah, setelah itu barulah medical check up tuh. Dicek darah, terus dicek berat badan, terus punya penyakit apa, tes COVID juga waktu itu. Ya, setelah medical check up, offering lah. Aku dikasih waktu, apakah mau ambil ini atau enggak, karena kebetulan waktu itu kan aku juga ada rekrutmen di tempat lain kan, jadi waktu itu aku masih bingung. Tapi ya setelah banyak pertimbangan-pertimbangan, akhirnya aku memilih untuk yes, signing akhirnya. Ya, jadi begitulah proses rekrutmennya, panjang, 2 months, yes, cukup panjang perjalanan aku. Tapi so far aku kerja di sini, aku enjoy banget. Mungkin aku nanti akan bahas ya seperti apa sih Astra, specifically Toyota Astra Financial Services working culture, how is it to be BizDev analyst. Terus mungkin aku juga akan bahas-bahas di video berikutnya ya. Thank you banget buat kalian yang udah nonton. Semangat kalau kalian sekarang ini lagi proses rekrutmen dimanapun, as management training atau bukan, semangat aja, kalian pasti bisa. Thank you for watching, jangan lupa subscribe, like, comment, share, and see you on another videos. Bye guys!